Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita Pohan, NIM 2421200080 dari Program Studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktikum instalasi Linux Mint menggunakan VirtualBox. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat praktikum, persiapan software dan file ISO, pembuatan virtual mesin, proses instalasi Linux Mint, konfigurasi setelah instalasi, serta demonstrasi hasil instalasi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari cara menginstal Linux Mint menggunakan VirtualBox, memahami konsep virtualisasi, serta melatih kemampuan dalam membuat dan mengkonfigurasi mesin virtual. Adapun manfaat praktikum ini adalah menambah pengetahuan tentang Linux Mint, memberikan pengalaman instalasi sistem operasi secara langsung, memahami penggunaan VirtualBox, dan memungkinkan pengguna mencoba Linux tanpa mengganggu sistem operasi utama yang digunakan pada komputer. Sebelum memulai instalasi, saya menyiapkan beberapa software dan file yang dibutuhkan, yaitu VirtualBox dan file ISO Linux Mint. VirtualBox merupakan aplikasi virtualisasi yang digunakan untuk membuat dan menjalankan mesin virtual sehingga kita dapat menginstal sistem operasi lain tanpa mengganggu sistem operasi utama pada komputer. Sedangkan file ISO Linux Mint merupakan berkas instalasi yang berisi sistem operasi Linux Mint yang akan dipasang pada virtual machine. Setelah semua kebutuhan tersedia, saya akan melanjutkan ke tahap pembuatan virtual machine. Buka aplikasi VirtualBox, kemudian pilih New untuk membuat virtual machine baru. Isi nama virtual machine, lalu pada bagian tipe, saya memilih Author dan mencari sistem operasi Linux Mint. Hapus centang pada opsi yang tidak diperlukan, kemudian atur kapasitas RAM sesuai kebutuhan dan tentukan number of CPU-nya. Selanjutnya saya akan menjalankan virtual machine dengan menekan tombol Start. Setelah proses booting selesai, kemudian saya membuka aplikasi Install Linux Mint untuk memulai instalasi. Pilih bahasa yang akan digunakan selama proses instalasi, kemudian menekan tombol Lanjutkan. Selanjutnya, saya akan memilih tata letak keyboard yang sesuai dengan keyboard yang digunakan. Setelah memastikan pengaturannya sudah benar, saya kembali menekan tombol Lanjutkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Pengaturan bahasa dan tata letak keyboard ini bertujuan agar sistem dapat digunakan dengan lebih nyaman dan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, terdapat opsi instalasi multimedia kode. Pada praktikum ini, saya tidak mengaktifkan opsi tersebut dan langsung menekan tombol Lanjutkan. Pada bagian jenis instalasi, saya menggunakan pengaturan bawaan yang telah dipilih oleh sistem, kemudian menekan pasang sekarang untuk melanjutkan proses instalasi. Pada tahap ini muncul konfigurasi perubahan harddisk virtual. Saya memilih Lanjutkan untuk menyimpan perubahan dan melanjutkan opsi instalasi. Selanjutnya saya memilih lokasi atau zona waktu yang sesuai dengan tempat tinggal saya. Pengaturan ini bertujuan agar tanggal dan waktu pada sistem sesuai dengan wilayah yang digunakan. Setelah ini memilih lokasi yang sesuai, saya menekan tombol Lanjutkan untuk melanjutkan proses instalasi. Pada tahap ini, saya mengisi informasi pengguna yang diperlukan seperti nama komputer, username, dan password. Data ini digunakan sebagai identitas pengguna saat masuk ke sistem Linux Mint. Setelah semua data terisi dengan benar, saya menekan tombol Lanjutkan. Pada tahap ini muncul halaman Selamat datang di Linux Mint yang menandakan bahwa proses instalasi telah berhasil diselesaikan dan sistem siap digunakan. Linux Mint mulai melakukan instalasi dengan menyalin file sistem, mengatur konfigurasi, dan memasang komponen yang diperlukan, dan saya akan menunggu hingga proses instalasi selesai. Instalasi Linux Mint telah selesai, saya akan memilih nyalakan ulang sekarang untuk memulai ulang sistem dan masuk ke Linux Mint yang telah berhasil diinstal. Selanjutnya muncul pemberitahuan untuk melepas media instalasi dan menekan tombol Enter.
Karena instalasi telah selesai, saya menekan Enter untuk melanjutkan proses booting ke sistem Linux Mint yang telah terinstall. Linux Mint berhasil masuk ke desktop dan berjalan dengan baik di VirtualBox. Hal ini menunjukkan bahwa proses instalasi telah. Selanjutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait praktikum yang telah dilakukan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan virtualisasi? Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu komputer menjalankan sistem operasi lain secara virtual tanpa mengganggu sistem operasi utama. Yang kedua, mengapa VirtualBox digunakan dalam instalasi Linux Mint? Karena VirtualBox memungkinkan Linux Mint dijalankan dan diuji tanpa perlu mengubah atau menghapus sistem operasi yang sudah ada di komputer. Yang ketiga, apa kelebihan Linux Mint dibandingkan sistem operasi lain? Linux Mint gratis, mudah digunakan, ringan, aman, dan cocok untuk pengguna pemula maupun yang berpindah dari Windows. Apa perbedaan instalasi pada Virtual Machine dan DualBoot? Virtual Machine menjalankan Linux di dalam sistem operasi yang sedang aktif, sedangkan DualBoot menginstal Linux langsung di komputer dan pengguna memilih sistem operasi saat komputer dinyalakan. Yang kelima, sebutkan kendala yang ditemukan selama proses instalasi dan cara mengatasinya. Kendala yang saya temukan adalah proses instalasi yang cukup lama dan penggunaan RAM yang besar. Cara mengatasinya adalah dengan menambah alokasi RAM pada virtual machine dan memastikan file ISO yang digunakan tidak bermasalah. Demikian video praktikum instalasi Linux Mint menggunakan VirtualBox yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan maupun penyampaian praktikum ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.